Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah, bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kudrat iramanya masing-masing menuju kesempurnaan. Demikian kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terutama hendak menuju keabadian kembali kepada kausa prima. Titik tolak segala sesuatu yang ada melalui tingkat ke tingkat, namun tidak setiap insan menyadari bahwa apa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan menyelinap di lubuk hati nuraninya. Setiap hati sadar dan meyakini tentang hakiki hayati itu dan akan mengajak serta para warganya menyikap takbir tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertahta. Pencak silat adalah salah satu ajaran setia hati. Dalam tingkat pertama berintikan seni olahraga yang mengandung unsur kepembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang. Dalam pada itu, setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk atau kekuatan yang ada di luar dirinya. Oleh karena itu, pencak silat hanyalah syarat untuk mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Maka setia hati pada hakikatnya tanpa mengingkari segala martabat-martabat keduniawan, tidak kandas tenggelam pada pelajaran pencak silat sebagai pendidikan ketubuhan saja, melainkan lanjut menyelami ke dalam lembaga pendidikan kejiwaan untuk memiliki sejauh-jauh kuasa hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana. Sekedar memenuhi syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi persaudaraan setia hati terakhir sebagai ikatan antar saudara Esa dan lembaga yang bergawai sebagai pembawa dan pemancar cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya muliakan Pemprov DKI yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Saudara kami dari Persaudaraan Setia Hati, Mas Irfan dan Mas Fazri, matur suwun. Saudara kami dari Persinas Asad, Mas Parti dan Kang Dewi, turun segera-geranya dari Resai Putih DKI Jakarta, Mas Yeri, terima kasih. Resai Putih dari Jawa Barat, Kang Zainuddin, turun kan Mas Darwis dari KPS Nusantara, terima kasih Mas. Ketua Majelis Ajar Kang Mas RB Biono, Ketua Majelis Luhur Kang Mas Edi Asmanto beserta
ada Mas Ayi, Mas Hernu, Mas Dayat, para pengurus pusat, para pengurus provinsi, dan pengurus cabang yang berkesempatan hadir pada hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama mengikuti kegiatan rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat dan ceria. Rapat kerja ini sengaja kita lakukan setelah kita melakukan berbagai kegiatan dalam peringatan 1 abad persaudaraan setia hati terakhir. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Karno, Presiden dan Proklamator kita, bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, baik setelah merdeka maupun sekarang, itu akan jauh lebih berat dibanding dengan tantangan yang dihadapi oleh para perintis perjuangan kemerdekaan seperti yang telah dilakukan oleh perintis PSHT, yaitu Ki Hajar Harjo-Utomo, yang diakui negara sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Kenapa tantangan kita lebih berat? Karena yang dihadapi oleh Eyang Harjo beserta para perintis itu jelas musuhnya. Badannya beda, kulitnya beda, budayanya beda. Sehingga dalam menghadapi entah itu persaingan maupun peperangan, itu jelas kalau kita yang dihadapi bangsa kita sekarang ini, sesama bangsa Indonesia sering terpancing untuk bersatu satu sama lain. Ini tidak mudah, dan kita sebagai warga persaudaraan setia hati terakhir merasakan itu sampai sekarang. Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Oleh karena itu, melalui rapat kerja ini, kita ingin melakukan pembaruan aktualisasi ajaran yang diwariskan oleh Ki Hajar Harjo-Utomo, agar kita semua bisa melanjutkan cita-cita beliau, yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil dan makmur. Inilah cita-cita yang ingin kita wujudkan bersama, yang dalam bahasa anggaran dasar kita ikut memayu-mayuning bawah. Beberapa hal pembaruan yang kita inginkan, antara lain kita ingin melakukan habituasi atau membiasakan hal-hal yang baik. Rapat kerja yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian untuk membiasakan kita mensinergikan potensi yang kita miliki, untuk memusyawarahkan berbagai hal yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk tahun ke depan. Karena itu kita ingin rapat kerja ini mulai awal abad kedua ini bisa kita lakukan setiap tahun, yaitu setelah kita menyelenggarakan kegiatan suran. Inginnya rapat kerja ini digilir. Kita mulai dari Jakarta, karena beberapa kegiatan yang sifatnya nasional kita sudah pernah lakukan di Jawa Timur, di Solo, di Jogja. Nah, kita berharap tahun depan kita ingin menyelenggarakan
menyelenggarakan kegiatan rapat kerja ini di tempat yang lain. Bagi Pemprov yang berminat untuk menjadi tuan rumah, itu nanti bisa mulai kita rembuk hari ini, dan nggak usah khawatir biayanya kita proyek rame-rame seperti yang kita lakukan, termasuk dari biaya untuk kita. Jadi misalnya tadi NTB pengen mendaftar, ya monggo aja nanti dirembuk. Asal siap panitia penyelenggaranya. Yang kedua, di dalam forum ini kita juga ingin melakukan pembaharuan ajaran, baik itu ajaran yang sifatnya teknik, baik itu senam massal, senam dasar, jurus toya, jurus belati, dan lain-lain. Itu akan secara bertahap kita lakukan pembaharuannya. Kemudian nanti ada tim pelatih yang akan kita siapkan, baik mulai dari pusat, dari provinsi sampai ke cabang. Terus tahun depan menjelang raker kita pengen ada semacam kompetisi dari pembaharuan jurus yang sudah kita lakukan mulai dari pusat ke cabang. Karena itu pada kesempatan ini pula kami akan memperkuat Lemdiklat, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, untuk melakukan sertifikasi pelatih supaya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini bisa lebih efektif. Kenapa ini harus kita lakukan? Seperti tema kita ke depan, sinergi membangun prestasi. Untuk melanjutkan perjuangan Eyang Bejo Utomo hanya mungkin bisa kita lakukan kalau kita menjadi insan yang berprestasi dalam bidang apapun. Dan untuk berprestasi perlu perjuangan. Mau jadi juara pencaksilat, namanya atlet itu penderitaannya luar biasa supaya bisa tembus jadi juara. Begitu juga di juara kelas, juara apa saja, itu perlu komitmen yang kuat untuk mengembangkan potensi diri, dan itulah sumber kekuatan untuk bisa berprestasi dalam bidang apa saja. Semangat itulah yang ingin terus-menerus kita kembangkan agar kita ini bisa memberikan kontribusi agar bangsa Indonesia ke depan ini menjadi bangsa yang terhormat. Seperti mukadimah yang dibacakan oleh Mas Malik tadi, kita belajar pencaksilat ini untuk mempertahankan kehormatan, itu yang paling utama. Dan salah satu kehormatan yang bisa kita kembangkan adalah prestasi. Prestasi dalam kehidupan keseharian kita, prestasi dalam pencaksilat, prestasi dalam bidang pekerjaan, prestasi dalam bidang pengabdian dan sebagainya. Itulah yang ingin kita lakukan ke depan. Yang kedua, kita secara bertahap ingin mengelola organisasi ini supaya betul-betul bisa adaptif terhadap perubahan yang di dalam mukadimah sekedar untuk lahir disusunlah organisasi. Nah, kata sekedar di sini tidak berarti asal-asalan, tidak berarti sembarangan, tapi kita harus mencari makna yang ada di dalam kata sekedar. Yang saya pahami adalah keluasan, kelenturan kita di dalam menyesuaikan perubahan-perubahan agar organisasi kita ini tetap bisa menjadi ikatan antar warga setia hati. Jadi tidak hanya setia hati terhati saja, tapi juga warga setia hati secara keseluruhan, dan bangsa Indonesia
Ini tegas di dalam wasiat, karena itu kami sangat mengharapkan salah satu materi yang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita bisa memaknai wasiat, baik yang berisi tugas dan kewajiban warga persaudaraan Setiahati Trate. Kita harus bisa mentaati hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang tidak boleh. Ini penting agar kita semua bisa memberi manfaat untuk kemajuan persaudaraan Setiahati Trate. Sekali lagi kami sangat mengharapkan kewaspadaan kita terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis ini, terutama perkembangan pemanfaatan teknologi informasi, karena dari perkembangan itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita selalu mendapat informasi melalui media sosial kita dengan berbagai ragam informasi, baik yang berpotensi memutus hubungan persaudaraan maupun yang berpotensi merekatkan hubungan persaudaraan. Jangan sampai kita sebagai warga persaudaraan Setiahati terjebak dalam kegiatan yang menghasilkan dosa jariah, dosa yang terus-menerus karena kita ikut menebarkan informasi yang berpotensi merusak hubungan persaudaraan kita maupun berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah yang harus kita waspadai bersama. Mudah-mudahan melalui rapat kerja ini kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki ini dengan sebaik mungkin. Nah, yang ketiga, selain persoalan teknik dan organisasi, pada kesempatan ini pula kami ingin mengoptimalkan energi sosial yang kita miliki untuk mengembangkan kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan nanti malam Mas Bono, Mas Bowo, dan tim pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh Mas Bismoro bisa menjelaskan sepintas tentang pentingnya kita mengembangkan kooperasi untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Karena dalam kondisi yang sejahtera, kita akan mempunyai keleluasaan untuk bisa mengabdi lebih banyak lagi dalam rangka untuk membangun Gayuning Corona. Itulah beberapa hal yang agenda yang akan kita kembangkan pada kesempatan hari ini untuk meneguhkan kebersamaan kita. Kami mohon Kang Mas Edi Asmanto selaku Ketua Majelis Syukur untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka rapat kerja ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan keberkahannya sehingga rapat kerja ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati para tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini, saudara-saudara kami dari perguruan universitas yang lain, Universitas Setiahati, dari ASA, di KPS Nusantara, dan saudara-saudara yang lain. Yang saya muliakan Ketua Majelis
Majelis Ajar Mas Wiono, yang saya hormati Saudara Ketua Umum Saudara Itrate serta jajaran pengurus pusat, para ketua pengurus provinsi beserta jajarannya, para ketua cabang seluruh Indonesia beserta jajarannya. Pada kesempatan siang hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat malam. Saya ingat 6 tahun yang lalu kita juga berkumpul di sini di ruangan ini ketika kita mengadakan para pekan luhur di tahun 2016. Dan 6 tahun kemudian kita mengulangi kita berkumpul di sini dalam rapat kerja. Dalam perjalanan 6 tahun ini, marilah kita mengevaluasi sudah sejauh mana kita maju di dalam mengelola organisasi ini dan mengembangkan organisasi yang kita cintai ini. 6 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang cukup panjang. Apakah kita sudah mencapai apa yang dulu kita canangkan di dalam program-program yang dibahas di dalam rapatan yang lalu. Dan ini sebenarnya sudah saya beberapa kali. Kita berharap ada kemajuan. Kalau yang dibahas masih itu saja sama dengan yang lalu, kita tidak dapat. Dan saya kira kalau kita jadi di tempat selama 6 tahun itu menjadi pertanyaan bagi kita semua untuk kita mempertanyakan dan mengevaluasi. Yang kedua, rapat kerja ini diharapkan akan semakin memperkuat kerjasama antara pengurus pusat dan cabang. Selama ini terus terang yang bisa kita rasakan ada kebuntuan komunikasi antara pengurus pusat dan pengurus cabang. Sehingga kalau saya ikuti dalam perkembangan di media sosial atau yang saya tidak langsung, itu seolah-olah cabang itu berpikir pusat ini enggak ada kerjanya sih. Sementara saya tahu juga pengurus pusat juga sudah bekerja mati-matian, cuma tidak disampaikan kepada cabang dan kepada investor. Nah, kebutuhan ini mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti rapat kerja ini itu bisa terbuka sehingga sama-sama melangkah dalam satu kesatuan, dalam satu wadah yang bulat jelas kita akan melangkah kemana dan kita betul-betul solid di dalam mengelola organisasi ini. Karena seperti kalau kita lihat kembali tadi pada muka-muka yang dibacakan tadi, unsur utama kita bukan dari luar tapi dari diri kita sendiri. Saya kira itu tidak hanya secara pribadi, tapi secara organisasi kita juga harus kita bisa menerapkan hal tersebut. Unsur secara organisasi ini bukan dari luar, bukan dari siapa-siapa, tapi dari internal organisasi. Jadi bagaimana kita memperbaiki mekanisme yang ada, bagaimana kita memperbaiki tata kerja yang ada, tata kelola organisasi yang ada, sehingga ada kesamaan langkah di seluruh jajaran baik di pengurus pusat maupun di pengurus cabang. Rapat kerja semacam ini diharapkan bisa memberikan satu solusi, satu
penyelesaian terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di negara ini. Sehingga kalau kita sekarang merasa bahwa kita masih ada banyak permasalahan, mari kita hadapi bersama-sama dengan kita memperkuat mekanisme dan kerja kita. Kemudian yang ketiga, kalau tadi disinggung mengenai masalah pengabdian masyarakat yang dengan besok mungkin dengan Mas Sunoro dan jajarannya akan mengembangkan. Marilah kita asah kepekaan kita terhadap apa yang ada di dalam lingkungan kita. Saat ini seperti kita bersama, ada saudara-saudara kita di Cianjur sana yang sedang mengalami musibah, mengalami bencana. Nah, coba mari kita asah kepekaan kita, seberapa jauh kita bisa merasakan dan kita ikut merasakan dan ikut membantu saudara-saudara kita yang ada di yang pada saat itu kebetulan sedang melanda bencana. Dan itu pun juga ada saudara-saudara kita wakil sekrati juga. Kemudian karena itu ini saya menyarankan, kalau boleh menyarankan, di sini barangkali sudah ada sebagian dari saudara-saudara kita yang bergerak sebagai menggunakan relawan terakhir seperti Mas Dito dan Benyamin dari Pasca. Kita berharap ini tidak hanya secara sporadis itu, tapi kalau bisa kita bisa mengorganisasi itu menjadi satu kegiatan secara nasional mungkin bisa akan lebih baik. Dan saya menyarankan untuk melatih kumpul kita inilah kumpul bersama, marilah kita melatih diri untuk kita menyisihkan sebagian yang ada dari kita untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita di Cianjur. Mungkin nanti dengan cara berbeda. Ya, kita sama-sama membantu. Mekanisme mau apakah secara kesayangan atau bagaimana? Saya yakin kita semua masih memiliki kesadaran untuk kita mengasah kepekaan kita terhadap penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita ini tidak terbatas pada saudara di SNK saja, tapi saudara-saudara kita sesama umat Islam. Saya kira itu saja sebenarnya dari saya, karena banyak lagi yang harus dibicarakan dalam acara ini. Saya berpesan mungkin sekarang aja nanti setelah ini kalau perlu dikumpulkan siapa yang bersedia, berapapun hasilnya itu adalah kesadaran kita untuk membantu sesama. Dan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam tujuan kita, dan kalau kita mentantang itu mengenai pengabdian, mengenai organisasi, mengenai pengabdian masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan marilah kita sama-sama mohon dari Yang Maha Kuasa semoga para kerja ini bisa berjalan dengan baik, dan harapan-harapan yang ada bisa kita wujudkan, bisa diselesaikan oleh